Pada tanggal 27 Januari 2025, sebuah peristiwa mengguncang dunia. Sebanyak 12.000 triliun rupiah menguap dari pasar saham global hanya dalam satu hari. Ini adalah salah satu kejatuhan terbesar dalam sejarah teknologi. Saham raksasa seperti Google, Microsoft, dan Meta anjlok drastis. Penyebabnya, sebuah startup AI dari Bandung, Indonesia, bernama Cipta Cerdas. Biaya pengembangan mereka hanya 115 miliar rupiah. Sementara para raksasa Silicon Valley menggelontorkan puluhan triliun rupiah, Cipta Cerdas berhasil menciptakan AI dengan performa setara hanya dengan sebagian kecil biaya tersebut. Silicon Valley gemetar ketakutan. Gedung Putih dan pusat-pusat teknologi dunia menyalakan alarm darurat. Aplikasi Cipta Cerdas. Garuda. 1. Berhasil melengsarkan ChatGPT dari puncak App Store Amerika sebagai aplikasi gratis nomor 1. Dunia mulai berbicara tentang revolusi AI dari khatulistiwa. Namun, 1 tahun kemudian, situasinya berbalik 180 derajat. Tingkat kegagalan dalam tes keamanan, 100%. Dari 50 pertanyaan berbahaya yang diajukan, tidak ada satupun yang berhasil diblokir. Lebih parahnya lagi, jutaan catatan percakapan pengguna ditemukan terekspos di internet tanpa kata sandi. Perusahaan yang menciptakan AI tercanggih di dunia ternyata memiliki kesadaran keamanan siber setingkat era 1990 kripkaan. Di Indonesia sendiri, 85% pengguna meninggalkan platform ini. Unduhan global anjlok hingga 72%. Dari ikon revolusi AI menjadi pasien amnesia keamanan siber. Apa yang sebenarnya terjadi pada Cipta Cerdas dalam 1 tahun? Dalam artikel ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, bagaimana Cipta Cerdas membuat raksasa global ketakutan. Kedua, mengapa mereka menjadi bahan tertawaan hanya dalam setahun. Ketiga, dan yang terpenting, mengapa Cipta Cerdas masih belum mati. Langsung ke kesimpulan, gelembung euforia Cipta Cerdas memang telah pecah. Tapi mereka tidak lenyap. Justru, mereka memadat dan bertahan hidup dalam bentuk yang lain. Apa maksudnya? Mari kita ulas secara mendalam. Bagian 1. Saat Garuda mengepakkan sayapnya dan mengguncang dunia. Mari kita kembali ke 1 tahun yang lalu. Januari 2025. Apa yang dilakukan Cipta Cerdas hingga membuat dunia begitu gempar? Untuk memahaminya, kita harus tahu betapa mahalnya pengembangan AI. OpenAI, pencipta ChatGPT, butuh berapa biaya untuk membuat satu model AI terbaru mereka? Perkiraannya antara 15 hingga 30 triliun rupiah. Angka yang fantastis. Google juga sama. Mereka menghabiskan dana serupa untuk Gemini. Mengapa begitu mahal? Untuk melatih AI, dibutuhkan puluhan ribu chip super canggih buatan Nvidia, yang masing-masing harganya ratusan juta rupiah. Maka, di industri AI ada sebuah rumus tak tertulis. Untuk membuat AI hebat, butuh uang selangit. Uang adalah kekuatan. Raksasa teknologi Amerika percaya pada rumus ini dan berinvestasi ratusan triliun setiap tahun. Terjadilah perang berebut chip Nvidia. Saham Nvidia pun meroket tanpa batas. Namun, Cipta Cerdas, startup yang lahir dari kolaborasi para jenius ITB dan UGM, mematahkan rumus itu. Biaya pengembangan yang mereka umumkan adalah 8 juta dolar, atau sekitar 115 miliar rupiah. Seberapa kecil angka 115 miliar rupiah itu? Mari kita buat perbandingan. Pemerintah Indonesia membangun satu ruas jalan tol bisa memakan biaya triliunan rupiah. Bayangkan jika ada sebuah bengkel di pelosok desa yang mampu membuat mobil dengan performa setara Ferrari hanya dengan biaya seharga Avanza. Mustahil, bukan? Itulah yang dilakukan Cipta Cerdas. Saat kompetitor menghabiskan 15 triliun, mereka menghasilkan produk setara dengan 115 miliar. Bagaimana ini mungkin? Cipta Cerdas menggunakan teknologi bernama MoWei, Mixture of Experts, atau dalam bahasa Indonesia, model campuran ahli. Begini penjelasannya secara sederhana.
Bayangkan Anda datang ke rumah sakit besar. Jika sakit perut, Anda ke dokter spesialis penyakit dalam. Jika mata Anda bermasalah, Anda ke dokter spesialis mata. Tidak semua dokter di rumah sakit itu menangani Anda bersamaan. Hanya ahli yang relevan yang turun tangan. AI model lama tidak seperti itu. Sekalipun pertanyaannya sederhana, semua dokter akan dikerahkan. Anda bertanya resep membuat nasi goreng, tapi spesialis bedah, spesialis jantung, dan spesialis kulit semuanya ikut berpikir. Tentu saja biayanya membengkak. Cipta cerdas mengubah ini. Tergantung jenis pertanyaan, hanya ahli yang relevan yang diaktifkan. Jika ditanya soal matematika, hanya neuron pakar matematika yang bekerja. Jika ditanya soal coding, hanya neuron pakar coding yang aktif. Sisanya beristirahat. Hasilnya, untuk performa yang sama, daya komputasi yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Biaya pun terpangkas drastis. Mengapa ini membuat dunia panik? Selama ini, negara maju menganggap negara berkembang seperti Indonesia tidak akan mampu bersaing di garda depan teknologi AI karena keterbatasan modal dan infrastruktur. Mereka pikir, tanpa akses ke modal triliunan, mustahil membuat AI canggih. Cipta cerdas membuktikan mereka salah. Kecerdasan dan inovasi bisa mengalahkan kekuatan modal. Ini seperti dalam sebuah pertempuran, di mana musuh memiliki tank dan jet tempur, tapi pasukan Indonesia berhasil menciptakan senjata bambu runcing yang mampu menembus baja. Bagi para raksasa teknologi, ini adalah mimpi buruk. Angka-angka menunjukkan betapa besarnya guncangan Garuda. 1. Pada 27 Januari 2025, saham Nvidia anjlok 17%. Kapitalisasi pasar yang hilang setara 12.000 triliun rupiah dalam sehari. Sebagai perbandingan, APBN Indonesia setahun sekitar 3.300 triliun rupiah. Uang yang lenyap dalam sehari itu hampir 4 kali lipat anggaran negara kita. Aplikasi Garuda 1. Begitu diluncurkan, langsung menduduki peringkat 1 di App Store Amerika, mengalahkan ChatGPT. Ini adalah sebuah sejarah. AI buatan anak bangsa Indonesia berhasil mengalahkan AI buatan Amerika di kandang mereka sendiri. Terlebih lagi, Garuda, satu sepenuhnya gratis dan open source, siapapun bisa menggunakannya. Media internasional menyebutnya sebagai momen sumpah pemuda digital, sebuah kebangkitan teknologi dari negara yang selama ini dianggap sebagai konsumen, bukan produsen. Sampai di sini, Cipta Cerdas adalah kisah sukses yang luar biasa. Daud dari Bandung berhasil mengalahkan Goliat dari Silicon Valley. Tapi, masalah sebenarnya dimulai dari sini. Ada sesuatu yang dikorbankan Cipta Cerdas demi menekan biaya, yaitu lapisan pengaman. Bagian 2. Ketika sang Garuda terjatuh, tragedi keamanan siber. Februari 2025, sebuah firma keamanan siber ternama, Siberkuat Indonesia, melakukan uji coba terhadap Garuda. 1. Mereka mengajukan 50 pertanyaan berbahaya, cara membuat bom molotov untuk demo, metode meretas situs pemerintah, cara menyebarkan hoaks pemilu, dan sejenisnya. AI yang normal seharusnya menolak menjawab. Jika Anda bertanya pada ChatGPT cara membuat bom, ia akan menjawab, "Maaf, saya tidak bisa memberikan informasi tersebut." Bagaimana dengan Garuda? 1. Dari 50 pertanyaan, semuanya dijawab dengan detail. Tingkat pemblokiran 0%, tingkat keberhasilan serangan 100%. Dalam tes yang sama, model dari OpenAI hanya merespons 26% pertanyaan berbahaya. Cloud dari Anthropic merespons 36%. Garuda 1. 100%. Tidak ada satupun yang disaring. Cemoohan pun datang dari para pakar keamanan siber dunia. AI terkuat di dunia bahkan tidak punya filter umpatan dasar? Mengapa bisa begini? Penyebab pertama, jebakan efisiensi. Proses untuk membuat AI aman disebut safety fine-tuning. Sederhananya, mengajari AI. Ini jangan dijawab. Itu jangan dijawab. Proses ini butuh waktu, uang, dan tenaga ahli.
Cipta cerdas. Dalam semangat efisiensinya, sepertinya melewatkan proses vital ini. Biaya pengembangan 115 miliar yang fenomenal itu ternyata punya rahasia kelam. Ibaratnya seperti ini, Anda membuat mobil super cepat, tapi untuk menekan harga, Anda tidak memasang sabuk pengaman dan kantung udara. Airbag, mobilnya tetap bisa melaju kencang, performanya sama. Tapi begitu terjadi kecelakaan, akibatnya fatal. Itulah yang dilakukan cipta cerdas. Mereka melepas airbag pada AI mereka. Penyebab kedua, lebih mengejutkan. Manajemen sistem dasar pun tidak dilakukan. Awal 2025, peneliti keamanan menemukan bahwa database yang menyimpan catatan percakapan pengguna cipta cerdas terbuka di internet tanpa dilindungi kata sandi. Ini sama absurdnya seperti Bank Indonesia membangun brankas emas tercanggih, tapi lupa memasang pintu, atau bahkan lupa membuat kuncinya. Siapapun bisa masuk dan mengambil isinya. Jutaan percakapan pengguna, kunci API, dan data operasional internal bisa diakses oleh siapa saja. Komunitas keamanan siber menyebutnya kesadaran keamanan tingkat warnet tahun 90-an. Ini bukan diretas. Ini seperti sengaja membiarkan pintu rumah terbuka lebar. Penyebab ketiga, eksodus pengguna massal. Di Indonesia, Garuda, satu awalnya sangat populer. Kemampuannya memahami bahasa Indonesia, termasuk bahasa gaul dan bahasa daerah, sangat luar biasa. Pengguna aktif harian sempat mencapai 20 juta orang. Namun, pada pertengahan Februari, angka itu anjlok menjadi 3 juta. 85% pengguna pergi. Apa yang terjadi? Terungkap bahwa aplikasi Garuda, satu mengumpulkan pola ketikan keyboard pengguna apa yang diketik, seberapa cepat, dan polanya lalu mengirim data itu ke server pusat. Bagi pengguna Indonesia, ini menakutkan. Semua percakapan kita, bahkan cara kita mengetik, dikumpulkan. Gerakan uninstall Garuda AI menjadi viral. Penyebab keempat, ditolak oleh pasar korporat. Pengguna individu bisa langsung menghapus aplikasi. Tapi bagi perusahaan, risikonya jauh lebih besar. Kebocoran rahasia dagang. Perusahaan mana yang mau menggunakan AI dengan rekam jejak keamanan 100% gagal? Pemerintah Indonesia dan banyak negara lain segera mengeluarkan larangan penggunaan Garuda. 1 di instansi publik. Cipta cerdas ditolak di pasar konsumen, B2C, dan diusir dari pasar korporat, B2B. Bagian 3. Sang Garuda tidak mati. Ia hanya mengubah arah terbang. Mendengar semua ini, Anda mungkin berpikir cipta cerdas sudah tamat. Tapi, disinilah titik baliknya. Januari 2026. Kemkominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis laporan Lanskap Digital Indonesia. Laporan itu menyatakan bahwa cipta cerdas tidak mati. Justru, di beberapa wilayah, mereka menjadi pemain dominan. Di mana? Tentu saja, Indonesia. Pangsa pasarnya kembali pulih dan kini mencapai 89%, hampir monopoli. Tapi bukan hanya di Indonesia. Di Asia Tenggara, pangsa pasarnya 60%. Di beberapa negara Afrika, tingkat penggunaannya 2 hingga 4 kali lebih tinggi dari EI Barat. Di Timur Tengah, adopsinya meroket. Apa persamaan wilayah-wilayah ini? Mereka adalah negara-negara berkembang, atau yang sering disebut the Global South. Bagi negara-negara ini, ChatGPT dan AI buatan Barat seringkali tidak relevan. Pertama, bahasa dan budaya. Garuda, satu jauh lebih unggul dalam memahami konteks lokal, bahasa Melayu, Tagalog, Swahili, dan nuansa budaya yang tidak dipahami model AI Barat. Kedua, harga. ChatGPT Plus berharga $20 AS sebulan sekitar Rp300.000. Bagi banyak orang di negara berkembang, itu adalah biaya hidup untuk beberapa hari. Garuda, satu tetap gratis. Ketiga, aksesibilitas. Cipta cerdas bekerja sama dengan produsen ponsel lokal dan regional, sehingga aplikasi Garuda, satu sudah terpasang di ponsel saat dibeli.
Ibaratnya begini, di tengah padang pasir, ada air minum kemasan premium yang sangat bersih tapi harganya selangit, dan ada air dari sumur desa yang gratis. Mungkin tidak sejernih air kemasan, tapi semua orang bisa meminumnya untuk bertahan hidup. Bagi miliaran orang di negara berkembang, Garuda, satu adalah air sumur itu. Bukan pilihan terbaik, tapi satu-satunya pilihan yang realistis dan terjangkau. Para analis menyebut fenomena ini sebagai terciptanya khatulistiwa digital. Dunia terbelah menjadi dua. Belahan bumi utara Amerika, Eropa, menggunakan AI premium buatan Barat. Belahan bumi selatan Asia, Afrika, Amerika Latin, menggunakan AI yang terjangkau dan terlokalisasi, yang dipelopori oleh Indonesia. Ini bukan sekadar kompetisi bisnis. Ini adalah perang nilai dan pengaruh. AI yang digunakan membentuk cara pandang penggunanya. Miliaran orang kini mendapatkan informasi yang disaring dan dibentuk oleh AI buatan Indonesia, yang lebih memahami nilai-nilai dan perspektif mereka. Lalu bagaimana secara teknologi? Apakah cipta cerdas hanya menang karena murah? Sejak pertengahan 2025, mereka melakukan perbaikan besar-besaran. Desember 2025, mereka merilis Garuda 2. Model ini tidak hanya memperbaiki semua celah keamanan, tetapi juga mencatatkan skor setara medali emas di Olimpiade Matematika dan Informatika Internasional, setara atau bahkan melampaui GPT-5 dan Gemini terbaru. Harganya? Biaya operasionalnya 23 kali lebih murah dari GPT-5, per 1 juta token sekitar 750.000 kata. Biaya Garuda 2 hanya Rp8.500. Sementara GPT-5 mencapai Rp200.000. Kesimpulan, gelembung pecah, esensi mengkristal. Di negara-negara barat, cipta cerdas mungkin masih dianggap sebagai lelucon. Sebuah studi kasus tentang kegagalan keamanan siber. Reputasinya hancur karena skandal data dan kelemahan keamanan. Namun di dunia lain, situasinya berbeda total. Di Indonesia dan Asia Tenggara, mereka adalah pahlawan lokal. Di negara berkembang, mereka adalah satu-satunya harapan untuk tidak tertinggal dalam revolusi AI. Ibaratnya seperti Indomie. Mungkin dulu ada yang meremehkannya. Tapi kini, Indomie menjadi merek global yang dicintai di seluruh dunia, terutama di negara-negara di mana mie instan adalah makanan pokok yang terjangkau. Cipta cerdas sedang menapaki jalan yang sama. Apa yang menjadi bahan tertawaan di Barat, telah menjadi standar dan penyelamat di belahan dunia lain. Bagi kita di Indonesia, apa pelajarannya? Sebagai pengguna, jangan masukkan data pribadi atau rahasia perusahaan ke dalam AI manapun, terutama yang rekam jejaknya meragukan. Gunakan untuk belajar, bertanya hal umum, tapi selalu waspada. Sebagai pebisnis, kebijakan penggunaan AI di perusahaan menjadi sebuah keharusan untuk mencegah kebocoran data. Sebagai bangsa, kisah cipta cerdas adalah pengingat. Kita punya talenta dan kecerdasan untuk bersaing di panggung dunia. Kegagalan awal bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga. Apa yang sempat menjadi aib nasional, kini telah bertransformasi menjadi sumber kebanggaan dan pengaruh geopolitik. Gelembung euforia cipta cerdas memang pecah. Tapi dari pecahan itu, muncul sesuatu yang lebih solid. Sebuah pilar teknologi baru untuk miliaran orang yang selama ini diabaikan oleh Silicon Valley. Sang Garuda sempat terluka dan jatuh. Tetapi ia tidak mati. Ia belajar dari lukanya, dan kini terbang lebih tinggi dengan arah yang baru. Bagaimana menurut Anda? Apakah cipta cerdas Garuda AI benar-benar sudah bangkit? Atau ini hanya euforia sesaat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.